Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video tentang membahas caption yang dibuat oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nur Sultan, Kazakhstan ya. Jadi kenapa gue pengen bahas ini? Karena ini sangat menarik. Ini sangat menarik karena kita tahu ya, bahasa diplomatik itu sangat berbeda dengan bahasa sehari-hari. Walau terkesan biasanya orang diplomatik itu punya maksud dari kata-kata mereka ya, punya tujuan tertentu. Dan di sini kalau secara kasat mata, menurut bahasa yang biasa-biasa aja gitu, ini nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi yang saya pointing ada satu kalimat itu yang benar-benar menusuk kita sekarang ya. Jadi kalimat yang saya maksud adalah kreativitas yang bijak dan santun dalam bersosial media. Ini secara diplomatik ini keras banget ini. Mungkin kalian nggak sadar, tapi ini menurut saya keras. Teguran dari Kedubes Indonesia untuk warga Indonesia ini keras, karena saya yakin mereka memantau, Kedutaan Besar Indonesia itu memantau apa yang terjadi dengan rakyat Indonesia terhadap negara Kazakhstan. Mereka punya informan banyak. Kedutaan itu harus punya informan lah. Dan mereka pun dapat masukan pasti dari pemerintahan Kazakhstan. Mundur 3 hari sebelumnya, sebelum hari ini, 3-4 hari lah, ya kan? Itulah saat meletusnya para hater dan membuli akun-akun orang Kazakhstan. Ingat ya, akun-akun orang Kazakhstan, bukan orang Indonesia. Dan orang Indonesia merasa mereka itu sama orang Indonesia, bisa dibully, dan kalian bisa tidur nyenyak, habis bully nyenyak tidur gitu ya. Bullyingnya juga kasar, bullying sampai ada yang nyumpahin dia meninggal, sampai nyumpahin dia masuk neraka, sampai nyumpahin dia macam-macam lah. Dan itu kalau di negara luar itu bisa diproses ya. Itu bisa diproses secara hukum, bisa dikenai pasal pengancaman. Emang di Indonesia sedikit lah yang bisa terjerat itu. Kalian bisa tenang-tenang gitu ya misalnya. Apalagi Dayana bukan siapa-siapa. Tapi jangan pede dulu dia bukan siapa-siapa. Jangan pede dulu kalian. Bisa aja keluarganya dia merupakan ada orang berpengaruh di negaranya. Bisa terjadi. Karena setahu saya dia keluarganya banyak artis, banyak macam-macam. Atau mungkin kita nggak tahu, salah satu keluarganya punya pengaruh besar di pemerintahan Kazakhstan. Bisa jadi. Dan kalian kan random menyerang mereka, membuli, mengucapkan kata hate speech, seolah-olah itu mereka orang Indonesia gitu kan. Nggak gitu bro. Siapa tahu orang-orang yang kalian bully, ibunya Dayana punya family, kalian bisa dilaporkan. Ya memang nggak langsung ke kepolisian Indonesia, nggak mungkin. Secara diplomasi pasti yang ditekan itu perwakilan negara kita, yaitu Kedutaan Besar. Laporan yang diterima di kepolisian Kazakhstan atau pejabat keamanan Kazakhstan kemungkinan bermuara pada perwakilan kita, yaitu Kedutaan Besar Indonesia. Bakal ada surat teguran keras terhadap apa yang kita perbuat.
terhadap apa hater dan bullying yang perbuat gitu. Jadi kenapa kedutaan besar Indonesia di Kazakhstan secara tiba-tiba begini tuh, saya awalnya senang tapi belakangan saya kok rada takut gitu ya, apalagi caption keras ya, bijak dan santun dalam bersosial media. Dan kita tahu sendiri ya, ajakan untuk unfollow dan suara-suara hater dan bullying ini kan masif sekali, dan saya yakin bukan inspirasi satu orang, individu maksud saya. Mungkin ada yang menggerakkan. Dan saat ini orang yang menggerakkan itu mungkin sedang dilacak gitu ya. Kita tahu lah negara-negara pecahan Uni Soviet itu orang yang pintar-pintar dalam dunia IT ya. Hacker-hacker terkenal tuh ya dari negara-negara sana gitu. Kita mah bukan apa-apa coy. Kalian mau berlindung di mana gitu. Jadi ini merupakan teguran keras bagi saya. Teguran keras bagi pengguna media sosial sebenarnya dari seorang kedutaan besar, terutama orang yang menggerakkan ya. Di Indonesia tuh longgar sekali, orang membuli orang itu banyak banget ya. Di Lambe Turah tuh kalian lihat sendiri banyak pembulian gitu ya. Tapi nggak pernah ada tuh, nggak pernah disentuh tuh. Cuma yang berbau-bau politik aja kadang-kadang diseret-seret ya. Tapi kemungkinan di negara lain enggak. Dan kalian harus hati-hati. Yang kita hadapi itu bukannya rakyat kita sendiri, bukannya orang-orang Indonesia, tapi orang-orang luar gitu yang kita nggak tahu bagaimana hukum mereka gitu ya. Kalian mesti hati-hati gitu. Ini sebagai cambuk ya buat kita ya. Buat kita ini, bukan saya mau menakut-nakuti, bukan, saya sama sekali nggak mau itu. Saya pengen netizen itu lebih baik lagi, berkomentar, menyuarakan pendapat gitu dengan cara baik-baik kan bisa. Unfollow boleh, tapi jangan ngajak orang, itu namanya bullying. Dan di negara lain kemungkinan bisa dipidana gitu. Saya nggak punya maksud apa-apa ya, mengajak kalian nih ya, kalian yang masih belum paham tentang etika bersosial media. Kalian harus belajar dari sekarang ini. Mungkin orang Indonesia gampang ya, kayak kemarin-kemarin Norman Kamaru bisa didownin langsung turun misalnya gitu kan, atau Ade Londok bisa kalian bully sampai turun gitu. Enggak bro, ini orang luar bro. Mereka emang gak punya keamanan sendiri. Kalau misalnya mereka merasa ini serangan terhadap negara mereka gimana? Siapa yang mau tanggung jawab nih atas serangan-serangan yang terjadi belakangan ini? Gak ada kan? Ayolah kita lebih dewasa lagi dalam bersosial media. Indonesia tuh secara realnya orang-orang datang turis ke Indonesia itu bilang Indonesia tuh orang yang ramah-ramah gitu, orang yang paling ramah-ramah sedunia. Kenapa netizen di dunia maya ini orang Indonesia kelakuannya kayak sampah gitu? Kenapa berbeda dengan kenyataan? Orang-orang luar kan nggak mungkin kenal dulu Indonesia dari langsung terjun. Mereka biasanya cari-cari informasi di dunia maya, di internet, di media sosial. Mereka cari-cari. Kalau nama kita di dunia maya aja udah rusak, kalian mau banggain apa gitu kan? Ayolah, jangan suka bully. Akun-akun gosip macam-macam itu tinggalin. Udah zaman segini tuh, aduh, masih bergosip digital. Cukup hater ini nggak usah diteruskan lagi lah. Kalau kalian mau unfollow aja secara pribadi.
Kalau nggak suka ya udah tinggalin. Dunia maya itu gampang kok, nggak susah-susah amat, tinggalin aja. Jadi hati-hati ya akun-akun yang memprovokasi, ini banyak sekali ya di Indonesia ini. Ada grup-grupnya untuk memprovokasi. Boleh bikin grup, tapi kan harus ada remnya gitu. Harus ada jangan lo begini, harus ada aturannya. Jangan bebas ya. Walaupun hukum di negara kita ini belum sepenuhnya menyentuh media sosial, tapi kita harus bijak dalam bersosial media. Dan teguran dari kedutaan besar ini merupakan sentilan buat kita juga. Jadi jangan kalian baca secara biasa aja. Ini kemungkinan duta besar merasa tertekan juga dengan adanya kekacauan yang terjadi saat ini. Makanya dipanggil lah Vicky Naki. Bahkan secara halus disuruh datang dia. Secara halus dia disuruh datang. Itu bahasa diplomasi loh. Bertemu gak hanya secara virtual, secara ketemu. Ya, itu yang punya tagar-tagar di down aja, di take down aja yang punya tagar-tagar itu. Malu-maluin kalian tuh. Oke, segitu aja pendapat gue. Ini pendapat pribadi ya. Disclaimer sekali lagi, ini pendapat pribadi. Gue bisa salah, tapi jangan menghina gue. Bikinlah video tandingan kalau kalian merasa benar gitu. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.